Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kuliah 7 menit Masjid Baitul Huda Kampus 1 UIN Wali Songo yang dirahmati Allah, bahwasanya menghormati sesama manusia itu hukumnya wajib. Bahwasanya orang sejelek-jeleknya seseorang, sebaik-baiknya seseorang, bahkan seburuk-buruknya seseorang, ketika dia tidak dihormati, pasti dia akan marah, pasti dia akan berkecil hati, sampai-sampai dia akan dengki hati. Maka dari itu, keutamaan untuk menghormati seseorang ini adalah hukumnya wajib, seperti yang sudah dijelaskan dalam hadis, laisa minna man lam yujilla kabirona wa yarham shaghirona wa ya'rif limina, yang artinya tidak termasuk golongan kami adalah orang-orang yang tidak memuliakan orang-orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang-orang yang lebih muda. Bahwasanya saat ini adalah perbedaan antara si tua dan si muda, yang seharusnya orang-orang yang tua itu menghargai orang-orang yang muda, dan orang-orang yang muda harus menghormati orang-orang yang tua. Dan pada saat ini banyak kejadian, walaupun dia tua atau muda, walaupun pendapatnya itu benar atau salah sesuai apa yang ada di dalam isi kepalanya, entah tua ataupun muda, dia tetap harus menang. Maka dari itu, keutamaan menghormati orang-orang yang lebih tua dan menyayangi orang-orang yang lebih muda itu adalah hukumnya wajib. Dan di sisi lain, penghormatan terhadap sesama manusia ini adalah bentuk toleransi kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahwasanya toleransi ini adalah penting, entah itu apa agamanya, entah itu apa sukunya, apapun budayanya. Kita satu bangsa, satu tanah air, dan di mana kita berasal, kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya kehidupan orang lain. Kita sekolah, guru kita adalah manusia. Kita bekerja, orang yang menggaji kita adalah manusia. Maka dari itu, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Dan di sisi lain, bahwasanya toleransi adalah sebuah bentuk kebaikan kita, bentuk kebaikan terhadap diri kita, bentuk kebaikan terhadap orang lain, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahwasanya kita diperintahkan di muka bumi ini untuk berbuat kebaikan, seperti yang ada pada Al-Quran, yaitu famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, yang artinya barang siapa berbuat kebaikan sekecil zarah, dia akan mendapatkan balasannya, dan barang siapa berbuat keburukan sekecil zarah, dia akan mendapatkan balasannya pula. Jamaah pasti tahu zarah. Zarah diartikan sebagai benda terkecil. Sekecil-kecilnya benda itu adalah zarah yang tidak bisa tampak oleh mata dan indera penglihatan kita. Kalau bahasa fisika, zarah itu adalah atom, bukan zahroh, tapi zarah. Nah, sekecil-kecilnya seorang berbuat kebaikan, pasti dia akan mendapatkan balasannya. Balasannya berupa apa? Pasti berupa kebaikan pula. Dan seburuk-buruk
Barang siapa berbuat burukan, sekecil-kecil keburukan, pasti dia akan mendapatkan keburukan juga. Pasti balasannya adalah keburukan. Jadi hukum kausalitas sebab dan akibat itu berlaku di muka bumi ini. Walaupun tidak dibalas di dunia, semoga kita kebaikan kita yang sudah kita perbuat kepada orang lain sekecil apapun itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, kebaikan di sini tidak hanya kepada manusia. Ada hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Kita berbuat kebaik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah, dengan cara meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beribadah, dengan menyembah kepada Allah, dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Segala kebaikan-kebaikan kita niatkan untuk semata-mata demi Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara setiap melakukan perbuatan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu hablum minannas. Di sini kita juga harus menerapkan pola mencintai terhadap manusia. Entah apapun motifnya itu, entah apapun agama, suku maupun budaya. Tidak hanya kepada orang Islam saja. Saya orang Jawa, tidak hanya kepada orang-orang Jawa saja. Tidak hanya kepada orang-orang yang sebudaya dengan saya. Tetapi terhadap semua orang kita harus berbuat kebaikan. Dan yang terakhir adalah hablum minal alam. Kita melakukan kebaikan terhadap alam-alam yang di sekitar kita dengan cara menjaga kebersihan alam, dengan cara merawat apa yang ada di sekitar kita, tidak merusak apa yang ada di sekeliling kita. Maka dari itu, konsep hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam ini sangat penting, dan semata-mata ini adalah sebuah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya manusia diciptakan di muka bumi ini tidak lain hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan aku tidak akan menciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jin dilaknat karena dia tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin selalu salah, setan selalu salah, dan malaikat selalu benar. Dan manusia, dia bisa salah dan bisa benar, tergantung dia ingin mengikuti jin ataupun malaikat. Maka dari itu, marilah kita di muka bumi ini, selagi masih diberi umur yang panjang, marilah kita untuk meningkatkan iman dan keislaman kita dengan cara beribadah. Beribadah tidak hanya kepada rukun Islam saja, sholat, zakat, puasa, tetapi kita beribadah semata-mata dengan melakukan kebaikan. Maka dari itu, marilah kita untuk meningkatkan iman dan keislaman kita, melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan pesan saya, bahwasanya marilah kita untuk meningkatkan toleransi kita kepada siapapun itu dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada alam yang ada di sekeliling kita, dan kita juga untuk meningkatkan iman dan keislaman kita dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak tutur kata yang keliru dan menyakiti para hadirin, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.